Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori akuntansi kelas 13 F1 yang beranggotakan Sri Noviana Pulungan, Afnia Pusela Fajri Aditya, dan Vina Krisna Okinawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembahasannya 1. Pengertian aset, 2. Pengukuran aset, 3. Penilaian aset, dan 4. Pengakuan aset. Pembahasan pertama yaitu pengertian aset yang kita mulai dari pengertian menurut Financial Accounting Standards Board, yaitu assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events. Yang mana aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Pengertian kedua menurut the International Accounting Standards Committee, juga Ikatan Akuntansi Indonesia, menjelaskan an asset is resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. Yang mana aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan. Pengertian selanjutnya menurut Australian Accounting Standard Board, yaitu assets are service potential or future economic benefits controlled by the reporting entity as a result of past transaction or other past event. Yang mana aset adalah potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan oleh entitas pelopor sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Pengertian berikutnya menurut American Accounting Association, assets are economic resources. They are aggregates of service potential available for or beneficial to expected operation. Yang mana aset sebagai sumber daya ekonomi, mereka adalah kumpulan potensi layanan yang tersedia untuk atau bermanfaat bagi operasi yang diharapkan. Pengertian terakhir menurut Accounting Principle Board yaitu economic resources are the scarce means or limited in supply relative to desired uses available for carrying on economic activities. Menjelaskan mengenai sumber daya ekonomi adalah sarana yang langka atau terbatas dalam pasokan relatif terhadap penggunaan yang diinginkan, yang tersedia untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pengertian atau definisi tersebut walaupun tampak berbeda tetapi saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat disebut aset. Berikutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik aset, baik karakteristik utama maupun karakteristik pendukung. Karakteristik utama yang pertama yaitu manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Artinya adalah untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti atau probable. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Sejalan dengan pengertian APB, FASB menyatakan bahwa aset adalah sumber ekonomik karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upaya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomik, yaitu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Yang kedua adalah dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Artinya, yaitu untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara atau menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi mengungguli bentuk yuridis atau substance over form. Kepemilikan atau ownership hanya mempunyai makna yuridis atau legal. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu.
Kriteria ini lebih menyempurnakan kriteria penguasaan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama atau first test pengakuan objek sebagai aset, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Transaksi atau kejadian masa lalu merupakan syarat perlu, tetapi tidak merupakan syarat cukup untuk pengakuan aset. Syarat perlu harus ditetapkan agar tidak terjadi pengakuan aset yang bersifat hipotesis. Selanjutnya adalah karakteristik pendukung. Selain 3 karakteristik utama tersebut, terdapat beberapa karakteristik pendukung lainnya. Yang pertama, melibatkan cost. Artinya, pemerolehan aset pada umumnya melibatkan cost sebagai penghargaan sepakatan. Misalnya, pengeluaran sumber ekonomi yaitu kas. Nah, terjadinya cost ini merupakan hal penting untuk mengaplikasikan definisi cost karena 2 hal, yaitu sebagai bukti pemerolehan suatu aset dan sebagai pengukur atribut aset yang cukup objektif. Akan tetapi, tiadanya cost tidak membatalkan suatu objek sebagai aset. Suatu aset dapat diperoleh misalnya dari hadiah yang tidak melibatkan pengeluaran sumber ekonomi. Walaupun demikian, cost objek harus tetap ditentukan atau ditaksir sebagai dasar pencatatan pertama kali secara layak. Kedua yaitu berwujud. Artinya, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisi aset. Objek-objek seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak berwujud fisis. Yang ketiga, tertukaran. Artinya, untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomik harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomik lainnya. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomik akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomik mempunyai daya atau nilai tukar. Dengan kata lain, manfaat ekonomik diturunkan dari daya tukar. Yang keempat, terpisahkan. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomik harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomik yang lain atau berdiri sendiri. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Yang kelima, berkekuatan hukum. Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Memang, pada umumnya, kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomik timbul akibat hak-hak hukum atau legal rights. Meskipun demikian, hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset, kalau suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengukuran aset. Pengukuran aset sendiri menurut buku karya Prozaska tahun 2011 yaitu pengukuran elemen akuntansi merupakan salah satu faktor krusial dalam proses penyusunan laporan keuangan yang menyajikan secara wajar aktivitas ekonomi suatu entitas akuntansi. Unsur-unsur laporan keuangan dapat diukur dengan berbagai atribut sesuai dengan sifat suatu unsur dan tujuan timbulnya unsur tersebut oleh entitas. Keandalan dan relevansi dari atribut yang diukur adalah poin kunci dari pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, dan elemen lainnya. Nah, pengertian umumnya sendiri, pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut. Di sini perlu digarisbawahi bahwa pengukuran bukan kriteria untuk mendefinisi aset, tetapi merupakan kriteria pengakuan aset. Sebagai aliran informasi, KOS juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik, yaitu antara lain yang pertama pengukuran atau measurement. Pada tahap ini, terdiri dari pengukuran atau measurement, pengakuan, recognition, dan klasifikasi atau classification. Ini dilakukan pertama kali pada saat perolehan aset. Yang kedua adalah penelusuran atau tracing. Pada tahap ini dilakukan pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisis aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial atau untuk kepentingan pengekosan produk. Yang ketiga adalah pembebanan atau charging, yaitu pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan atau biaya akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha.
Pada jenis penghargaan, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu cost dalam barter. Barter atau pertukaran aset merupakan pemerolehan aset dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Adapun prinsip-prinsip penentuan cost aset yang diterima dalam barter atau pertukaran yaitu yang pertama, pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar atau pasar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih mudah atau jelas ditentukan. Untung atau rugi yang ditimbulkan diakui pada saat pertukaran. Yang kedua, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai wajar atau pasar aset yang diterima. Dalam hal ini, nilai pasar aset yang diserahkan menunjukkan kas yang akan diterima seandainya aset tersebut dijual. Untung atau rugi yang ditimbulkan diakui pada saat pertukaran. Yang ketiga, pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku atau nilai pasar aset yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Ini berarti bahwa kalau terjadi untung, maka untung tidak diakui, dan sebaliknya, kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Yang keempat, pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai pasar aset yang diserahkan, ditambah tombok mana yang lebih rendah. Ini juga berarti bahwa kalau terjadi untung, maka untung tidak diakui, dan sebaliknya, kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Yang kelima, pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok. Jika terjadi rugi, aset yang diterima dicatat sebesar harga pasar aset yang diserahkan dikurangi kas yang diterima. Ini berarti rugi yang terjadi diakui semua pada saat terjadinya transaksi. Nah, jika terjadi untung, aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan dikurangi porsi nilai buku aset yang diserahkan yang dianggap dijual, atau nilai pasar atau wajar aset yang diserahkan dikurangi untung tanggal 2 yaitu saham sebagai penghargaan. Saham sebagai penghargaan merupakan salah satu bentuk pemerolehan aset dengan barter. Dalam beberapa hal, jumlah setara saham dapat dicari dengan membandingkan harga tunai jenis saham yang sama untuk memperoleh dana tunai atau kas yang diterbitkan kira-kira bersamaan dengan penyerahan saham untuk memperoleh aset bersangkutan. Yang ketiga, cost dalam reorganisasi. Jika suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama, kemudian mengalami reorganisasi, perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data cost yang memadai untuk menentukan cost aset yang dikuasainya. Karena tujuan reorganisasi biasanya adalah menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut. Nah, yang keempat, hadiah atau hibah. Dalam hal ini kita ambil contoh, suatu perusahaan memperoleh gedung beserta tanahnya melalui sumbangan atau hibah. Pemerolehan ini tetap dicatat sebagai aset tanpa kos, karena setiap fasilitas atau faktor ekonomik yang digunakan dalam operasi perusahaan tanpa memandang asalnya harus diperlakukan dengan seksama sebagai potensi jasa. Penilaian menurut Financial Accounting Standard Board. Jadi, Financial Accounting Standard Board ini mengidentifikasi ada 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasikan dalam berbagai atribut penilaian. Yang pertama ada historical cost. Nah, dalam tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan, ini dilaporkan atas dasar cost historisnya, artinya jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Maksud dari cost historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Kedua, current cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Ketiga, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu atau maksudnya adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut
dalam kondisi perusahaan yang normal, artinya tidak akan dilikuidasi. Nah, nilai pasar sekarang biasanya juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Yang keempat, net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, artinya jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut itu dikurangi dengan pengorbanan yang berupa cost itu diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang terakhir, present value of future cash flow. Jadi piutang dan investasi jangka panjang ini disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang ini terlunasi. Dikurangi dengan tambahan cost yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Selanjutnya adalah konsep dan basis penilaian. Jadi penilaian aset ini dapat didasarkan pada nilai masukan atau nilai keluaran. Karena aset merupakan penentu posisi keuangan pada saat tertentu, sehingga basis pengukuran yang digunakan untuk menilai aset ini adalah harga atau nilai pertukaran. Mengapa demikian? Karena nilai pertukaran ini dianggap paling objektif dalam memenuhi kualitas keterandalan informasi. Dan nilai pertukaran ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pemerolehan atau biasa disebut dengan nilai masukan, dan nilai pertukaran dalam pemanfaatan aset atau yang biasa disebut dengan nilai keluaran. Untuk nilai masukan ini didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh sebuah aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Sehingga dapat dikatakan nilai masukan ini dianggap alternatif bagi nilai keluaran karena nilai masukan menunjukkan secara konservatif nilai maksimum pada objek jasa atau pos aset yang bersangkutan. Sedangkan untuk nilai keluaran ini didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang bersifat non-kas yang diterima oleh sebuah unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa itu tersebut akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Jadi secara umum penilaian ini itu lebih berpaut dengan aset yang tujuannya adalah untuk dijual atau dikonversi menjadi sebuah kas dan bukan digunakan untuk kegiatan produksi. Jadi dapat dikatakan untuk nilai keluaran ini hanya digunakan untuk konsumsi atau dijual saja. Hendriksen dan Van Breda 1992 mengemukakan bahwa konsep dan dasar penilaian aset itu terdiri dari dua dimensi, antara lain arah aliran aset dan waktu. Berikut adalah gambar dari basis pengukuran dalam dimensi waktu dan aliran aset. Nah, yang perlu kita tahu, penyajian aset itu dilakukan untuk saat tertentu, di mana dalam dimensi waktu itu dapat digunakan pada masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Pada basis pengukuran dalam dimensi waktu dan aliran aset, terdapat nilai keluaran maupun nilai masukan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai pertukaran itu dapat dipandang dari dua sisi, yaitu nilai masukan maupun nilai keluaran. Yang mana nilai masukan ini meliputi kos historis, kos pengganti, dan kos harapan. Yang pertama, terdapat kos historis.
Nah, cost historis ini sebagai nilai masukan merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk pos aset yang baru diperoleh. Salah satu keunggulan cost historis dari sudut konsep penilaian adalah dapat diujinya hasil penilaian karena cost historis terjadi dari hasil kesepakatan dua belah pihak yang independen. Karena dapat diuji validitas penilaiannya, cost historis ini dapat diandalkan sebagai informasi. Tetapi jika ditinjau dari relevansi informasi, cost historis menjadi kurang kebermanfaatannya karena nilai aset ini berubah dengan berjalannya waktu, baik akibat perubahan daya beli atau perubahan harga. Yang kedua ada cost pengganti. Nah, cost pengganti atau cost masukan sekarang atau cost sekarang itu menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh sebuah aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Sedangkan untuk yang terakhir ada cost harapan. Nah, cost harapan suatu aset ini adalah nilai pengorbanan ekonomi di masa datang seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian dan bukan sekaligus. Dan untuk nilai keluaran ini meliputi harga jual masa lalu, harga jual sekarang, nilai terrealisasi harapan. Yang pertama dari nilai keluaran adalah harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti saat akan diterima dari konversi suatu pos aset yang timbul karena transaksi dari masa lalu. Nah, pos yang mempunyai atribut semacam itu biasanya adalah piutang usaha karena jumlah rupiah piutang usaha merupakan harga jual masa lalu. Oleh karena itu, harga jual masa lalu ini merupakan salah satu bentuk khusus penilaian yang disebut dengan nilai terrealisasi. Yang kedua ada harga jual sekarang. Dalam penentuan cost yang berkaitan dengan kegiatan tambahan untuk menuntaskan transaksi konversi atau penjualan, dalam hal tertentu sulit ditentukan atau ditaksir, sehingga alternatifnya adalah penilaian dapat didasarkan atas harga jual yang sekarang. Misalkan untuk piutang, harga jual sekarang dapat ditentukan atas dasar harga yang disepakati oleh perusahaan anjak piutang. Contoh lain untuk sediaan barang. Harga jual sekarang itu harus dikurangi dengan laba normal dan kos kegiatan tambahan untuk mendapatkan nilai keluaran sekarang sediaan barang. Contoh lainnya adalah untuk surat-surat berharga. Jika untuk surat-surat berharga, harga jualnya sekarang sudah dapat merefleksi nilai keluaran sekarang pos tersebut. Yang terakhir dari nilai keluaran, terdapat nilai terrealisasi harapan. Nah, nilai terrealisasi harapan suatu aset ini adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya itu cukup pasti. Untuk topik yang selanjutnya adalah pengakuan aset. Definisi dari pengakuan aset tersebut adalah suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat adanya transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Menurut Sterling Bilkow, penguji yang cukup untuk mengakui aset yaitu yang pertama adalah deteksi adanya aset. Untuk mengakui aset, harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua adalah sumber ekonomik dan kewajiban, yaitu untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, mengandung nilai. Untuk mengakui aset,
suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan. Untuk mengakui semua penguji di atas harus dipenuhi dengan tanggal pelaporan atau tanggal neraca. Yang keenam adalah verifikasi. Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas sudah terpenuhi. Dari sisi lain, kriteria pengakuan menurut FASB adalah yang pertama, definisi. Suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Yang kedua, keterukuran. Suatu pos harus mempunyai atribut yang terpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Yang ketiga, keberpautan. Informasi yang dikandung suatu pos mempunyai banyak daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Yang keempat, keterandalan. Informasi yang dikandung pos secara tepat menyimpulkan fenomena teruji dan netral.